Halo teman-teman semua, selamat datang di video kelompok 13 yang akan membahas tentang uji hipotesis data ordinal 1 sampel, 2 sampel bebas, dan 2 sampel berpasangan. Kelompok 13 terdiri dari 5 anggota yaitu Nadifa, Azria, Gena, Diva, dan Michelle. Video ini akan terbagi menjadi 3 chapter. Chapter pertama yaitu tentang uji runtun pada kasus 1 sampel, kedua, uji Wilcoxon pada kasus 2 sampel berpasangan, dan yang ketiga, uji Mann-Whitney pada kasus 2 sampel bebas. Yang pertama adalah uji runtun. Uji runtun digunakan untuk kasus 1 sampel. Apa itu uji runtun? Uji runtun adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif dari satu sampel berbentuk data ordinal. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang kita miliki bersifat random, teracak, atau tidak. Banyaknya urutan yang berderet pada suatu data disebut sebagai runtun. Berikut ini adalah gambar dari beberapa orang yang sedang mengantri. Dari antrian ini dapat kita kelompokkan menjadi 2 jenis kelamin atau 2 jenis runtun, yaitu pria dan wanita. Runtun yang terjadi dalam antrian ini dapat dilihat dari urutan yang berderet. Misalnya, ada 2 pria yang mengambil 2 antrian terdepan, dihitung sebagai satu runtun. Lalu di antrian ketiga dan keempat diambil oleh 2 wanita, dihitung sebagai satu runtun. Sehingga banyaknya runtun yang terjadi pada antrian ini ada 7 runtun. Selanjutnya, ada 2 tipe ukuran sampel yang kita gunakan dalam uji runtun. Yang pertama adalah ukuran sampel kecil. Besar ukuran sampel kecil bernilai kurang sama dengan 20. Dalam ukuran sampel kecil, statistik uji digunakan untuk menghitung banyaknya runtun dalam suatu data. Ukuran sampel kecil mengacu pada appendix tabel G dan tabel F. Dalam tabel F sendiri terbagi menjadi tabel F1 dan F2. Tabel F1 merupakan nilai-nilai batas terkecil R untuk menolak H0. Sedangkan tabel F2 merupakan nilai-nilai batas terbesar R untuk menolak H0. Jadi, kesimpulannya, jika nilai R berada di antara F1 dan F2, maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai R lebih kecil sama dengan F1 atau nilai R lebih besar sama dengan F2, maka H0 ditolak. Selanjutnya akan ada ukuran sampel besar. Ukuran sampel besar akan lebih sering kita temui dalam uji runtun. Besar ukuran sampel besar bernilai lebih besar sama dengan 20. Berikut ini adalah rumus yang akan digunakan dalam ukuran sampel besar. Ada juga ketentuan dalam rumus ukuran sampel besar, yaitu jika R lebih kecil dari 2 dikali M dikali N kecil dibagi N kecil ditambah 1, maka H sama dengan plus 0,5. Sedangkan jika R lebih besar dibagi 2 dikali M dikali N kecil dibagi N kecil ditambah 1, maka H sama dengan minus 0,5. Selanjutnya akan ada contoh soal dari uji runtun. Seorang peneliti ingin melihat apakah antrian untuk membeli minuman bersifat acak. Data diperoleh dengan melakukan hitungan terhadap urutan barisan yang ada di stand minuman tersebut. Dari 50 orang yang mengantri di stand minuman tersebut, didapatkan data sebagai berikut. Dari data berikut ini, dapat disimpulkan bahwa ada 30 pria dan ada 20 wanita, serta ada 35 runtun. Pertanyaannya, ujilah dengan taraf nyata 5%, apakah barisan tersebut bersifat acak atau tidak. Langkah penyelesaian. Yang pertama kali harus ditentukan adalah hipotesis. Urutan pria dan wanita pada barisan antrian stand minuman bersifat acak disimpulkan sebagai H0. Sedangkan urutan pria dan wanita pada barisan antrian stand minuman bersifat tidak acak disimpulkan sebagai H1. Selanjutnya, kita akan menentukan statistik uji. Jumlah sampel yang dapat kita hitung ada 50, sehingga kita akan menggunakan uji sampel besar. Data yang kita dapatkan dari soal akan dimasukkan ke dalam rumus, sehingga nilai akhir Z yang kita dapatkan sama dengan 2,979. Selanjutnya, yang akan kita tentukan adalah kriteria uji. Kriteria uji yang kita gunakan adalah tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z tabel.
Tabel berikut ini merupakan tabel one-tailed, sedangkan soal yang kita kerjakan merupakan uji two-tailed. Sehingga dari alfa yang bernilai 5% atau 0,05 akan dibagi menjadi 2. Kita akan mencari 0,025 pada tabel. Dapat kita lihat bahwa nilai yang mendekati 0,025 berada pada nilai 1,9 dan 0,06. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai Z tabel adalah 1,96. Selanjutnya, kita akan menentukan kesimpulan. Dari sebelumnya, telah kita dapatkan nilai Z hitung sama dengan 2,979 dan nilai Z tabel sama dengan 1,96. Nilai Z hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai Z tabel, maka H0 ditolak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa urutan pria dan wanita pada barisan antrian stand minuman bersifat tidak acak. Selanjutnya, kita akan melihat langkah-langkah yang digunakan untuk mengerjakan soal tersebut pada SPSS. Dalam variable view, kita akan membuat variabel baru dan diberi nama dengan antrian. Value 1, kita akan memberi label pria, dan value 2 akan diberi label wanita. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk pengujian, yaitu kita akan ke Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, lalu klik Runs. Dalam window Runs, kita akan memindahkan variabel antrian ke Test Variable List dan mencentang min, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul output seperti berikut ini. Dari output berikut ini, kita dapat menyimpulkan bahwa asim sig to tail merupakan p-value, yaitu bernilai 0,003. Kriteria uji yang akan kita gunakan pada cara SPSS, yaitu tolak H0 jika p-value lebih kecil daripada alpha. Dari langkah SPSS, kita telah mendapatkan nilai p-value sebagai 0,003, sedangkan nilai alpha adalah 0,05, sehingga p-value bernilai lebih kecil daripada alpha. Maka H0 ditolak. Dapat kita simpulkan bahwa urutan pria dan wanita pada barisan antrian stand minuman bersifat tidak acak. Terakhir, kita akan menentukan laporan APA. Uji runtun untuk kasus satu sampel dilakukan untuk melihat apakah urutan pria dan wanita yang sedang mengantri pada stand minuman merupakan urutan acak. Sebanyak 50 orang diuji. Uji runtun mengindikasikan bahwa urutan pria dan wanita yang sedang mengantri untuk mendapatkan vaksin merupakan urutan tidak acak. Uji Wilcoxon kasus 2 sampel berpasangan. Apa itu uji Wilcoxon? Uji Wilcoxon adalah salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata dua kelompok sampel yang saling berpasangan. Uji Wilcoxon biasanya digunakan pada penelitian desain pre-post test. Syarat uji Wilcoxon. Yang pertama, data sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua, dua kelompok sampel saling berpasangan. Yang ketiga, sampel berskala data ordinal atau interval. Dan yang terakhir, kelompok sampel pada kedua kelompok sama. Langkah-langkah penyelesaian uji Wilcoxon. Rumuskan hipotesis, statistik uji, tentukan titik kritis, dan yang terakhir kesimpulan. Contoh soal. Terdapat eksperimen untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap hasil nilai kuis siswa. Untuk itu, dipilih 15 siswa. Kemudian, peneliti melihat perbedaan hasil nilai poin kuis siswa sebelum dan sedang terjadinya pandemi COVID-19. Apakah ada pengaruh sebelum dan sedang terjadinya pandemi COVID-19? Berikut hasil datanya. Langkah penyelesaian. Yang pertama, hipotesis. Dengan H0, tidak terdapat perbedaan hasil nilai poin kuis siswa sebelum dan sedang pandemi COVID-19. H1, terdapat perbedaan hasil poin kuis siswa sebelum dan sedang pandemi COVID-19. Langkah yang kedua, statistik uji.
Kita mencari selisih dari data dengan cara mengurangi nilai poin sebelum pandemi COVID-19 dengan nilai poin sedang terjadinya COVID-19. Kemudian, menentukan ranking. Berikan ranking pada hasil selisih. Setelah itu, urutkan terkecil ke terbesar tanpa menghiraukan tanda positif dan negatif. Jika terdapat sampel yang tidak memiliki selisih, maka dihiraukan. Ketika menemukan angka kembar, jumlahkan rankingnya dan bagi sesuai dengan jumlah angka kembar pada sampel. Contohnya pada responden nomor 7 dan 17 memiliki selisih yang sama. Setelah meranking data, jangan lupa untuk menjumlahkan hasil ranking. Apabila jumlah sampel N kurang dari 15, kita hanya perlu membandingkan nilainya dengan tabel critical of values of T in the Wilcoxon test. Jika N lebih dari 15, maka terdapat dua rumus. Rumus non-Ties digunakan ketika tidak terdapat ranking yang sama, sedangkan rumus Ties digunakan ketika terdapat ranking yang sama. Dari data contoh soal yang kita peroleh, memiliki ranking yang sama, maka menggunakan rumus Ties, yang mana kita harus membuat faktor tabel koreksi untuk mempermudah hasil. Dengan N sama dengan 20, T sama dengan 86,5, dan sigma yang dihitung dari tabel koreksi sama dengan 18. Kemudian kita memasukkan angka ke dalam rumus dan hitung hasil akhirnya. Langkah yang ketiga, kriteria uji. Alfa sama dengan 0,05. Z sama dengan min 0,69, syaratnya tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Nilai p-value dapat dilihat dari tabel Z. Karena kita melihat dari tabel one tail, maka dikali 2, dan didapatkan nilai p-value 0,49. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulan. Tidak terdapat perbedaan nilai hasil poin kuis siswa sebelum dan sedang terjadinya pandemi COVID-19. Cara SPSS. Siapkan data yang akan diolah. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues to Related Samples. Masukkan variabel sebelum pandemi pada variabel 1 dan variabel sedang pandemi pada variabel 2 pada test pairs. Checklist Wilcoxon pada test type. Klik OK. Kemudian didapatkan hasil outputnya. Laporan APA. Wilcoxon Sign Rank Test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nilai hasil poin kuis siswa sebelum dan sedang terjadinya pandemi COVID-19. Diperoleh Z sama dengan min 0,69 dengan P lebih besar dari alfa. Selanjutnya ada uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah teknik perhitungan statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang bebas dari satu populasi. Uji ini biasanya juga digunakan sebagai alternatif perhitungan selain statistika parametrik uji T jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal. Syarat uji Mann-Whitney meliputi yang pertama, skala pengukuran sekurang-kurangnya adalah ordinal. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok data yang saling independen. 3. Asumsi normalitas tidak terpenuhi. Dan 4. Varians kedua kelompok homogen. Contoh soal. Berikut adalah data pengukuran motivasi berprestasi terhadap 30 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran yang berada di semester 2 dan semester 4. Pengukuran motivasi berprestasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 20 pernyataan dengan skala penilaian 1 yaitu rendah, 2 yaitu cukup, 3 yaitu tinggi, dan 4 sangat tinggi. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, apakah motivasi berprestasi mahasiswa semester 2 berbeda dengan motivasi berprestasi mahasiswa semester 4? Langkah penyelesaian yang pertama yaitu menyusun hipotesis. Hipotesisnya terdiri atas hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 adalah
tidak terdapat perbedaan motivasi berprestasi antara mahasiswa semester 2 dengan mahasiswa semester 4. Sedangkan untuk hipotesis satunya, terdapat perbedaan motivasi berprestasi antara mahasiswa semester 2 dengan mahasiswa semester 4. Kemudian dilanjutkan dengan statistik uji, yaitu menentukan ranking. Aturan perankingan ini adalah beri ranking dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Apabila terdapat ranking yang sama, maka gunakan rata-ratanya. Selanjutnya, jumlahkan ranking data setiap kelompok. Untuk jumlah ranking data kelompok semester 2 didapatkan 201 dan jumlah ranking data kelompok semester 4 didapatkan 264. Langkah selanjutnya yaitu menentukan U1 dan U2 dengan rumus sebagai berikut. N1 merupakan jumlah sampel kelompok 1 dan N2 merupakan jumlah sampel kelompok 2. Setelah menghitung U1 dan U2, kita menghitung nilai Z. Nilai Z didapatkan dengan rumus sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah kita mencari Z-table. Pada soal ini didapatkan Z-table sebesar 1,96. Kemudian kita beralih ke kriteria uji. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika Z hitung lebih besar sama dengan Z-tabel. Dari langkah-langkah sebelumnya, dapat dilihat bahwa Z hitung kurang dari Z-tabel dengan Z-tabel 1,96, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan motivasi berprestasi antara mahasiswa semester 2 dengan mahasiswa semester 4. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan SPSS. Yang pertama adalah input data yang akan diolah. Kemudian jangan lupa untuk memberikan value pada data semester. Value 2 untuk semester 2 dan value 4 untuk semester 4. Kemudian klik Analyze, lalu pilih yang non-parametric test, legacy dialog, dan kemudian pilih yang two independent samples. Setelah itu, masukkan variabel skor pada tes variabel list dan masukkan variabel semester pada grouping variabel. Kemudian klik define group, masukkan angka 2 dan 4. Setelah itu, klik continue, cek listman with new, dan yang terakhir klik OK. Pada hasil outputnya terlihat bahwa didapatkan p-value sebesar 0,983. Untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika P kurang dari alfa. P lebih dari alfa, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan motivasi berprestasi antara mahasiswa semester 2 dengan mahasiswa semester 4. Laporan APA-nya adalah uji Mann-Whitney mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan skor motivasi berprestasi antara mahasiswa semester 2 dan mahasiswa semester 4. Dengan N mahasiswa semester 2 sebanyak 13 dan mahasiswa semester 4 sebanyak 17,